Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, anak-anakku sekalian, insyaallah ini adalah the last part, bagian yang terakhir materi kita di chapter 1 ini, yaitu hari ini kita akan belajar tentang asking for and giving opinion. Bagaimana kita meminta pendapat dan memberikan pendapat. Nah, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, ungkapan ini akan sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita diminta untuk berpendapat dan bagaimana kita memberikan pendapat. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Silahkan bisa dipersiapkan your studying equipment, your studying utensil, perlengkapan belajarnya, buku paket, buku tulis dan sebagainya. Baik, kita mulai. Kita lihat di buku paket kalian itu ada dialog antara tiga orang di sini ya. Ada Nina, kemudian ada Lani, dan ada terakhir nanti Anggita. Mereka sedang bercakap-cakap tentang sebuah buku. Di halaman 17 di buku paket, mereka sedang berbicara tentang atau berdialog tentang buku. Mari kita coba baca bersama-sama dialognya. What book do you borrow, Lani? The book of Yuki and the Tsunami. Have you read it? Yes, I have. What is your opinion of the book? Well, in my opinion, it's wonderful story. What do you think, Inggita? Have you read it? No, I haven't, but I have read the books you borrow. Money makes problem. Oke, saya ulangi sekali lagi. What book do you borrow, Lani? The book of Yuki and the Tsunami. Have you read it? Yes, I have. What is your opinion of the book? Well, in my opinion, it's wonderful story. What do you think, Inggita? Have you read it? No, I haven't, but I have read the book you borrow. Money makes problems. Oke. Kita coba terjemahkan ya. What book do you borrow, Lani? What book do you borrow, Lani? Buku apa yang kamu pinjam, Lani? The book of Yuki and the Tsunami. Have you read it? Buku yang judulnya Yuki dan Tsunami. Apakah engkau pernah membacanya? Yes, I have. Ya, saya pernah membacanya. What is your opinion of the book? Apa pendapatmu tentang buku itu? Well, in my opinion, it's wonderful story. What do you think, Inggita? Have you read it? Menurut pendapat saya, buku itu menceritakan cerita yang indah, yang hebat, wonderful story. Bagaimana pendapatmu, Inggita? Apakah kamu pernah membacanya? No, I haven't. Oh, enggak, saya belum pernah. But I have read the book you borrow. Money makes problem. Tapi saya pernah membaca buku yang juga pernah kamu pinjam, yaitu buku yang berjudul Money Makes Problems. Nah, anakku sekalian, di dialog ini kita fokus kepada materi kita, yaitu asking for and giving opinion. Nah, di dalam dialog ini manakah ungkapan atau expression yang menunjukkan asking for opinion, meminta pendapat? Ada yang bisa bantu, Ustaz? Ya. Jadi dalam ungkapan Lani, what is your opinion of the books? Nah, di dalam ungkapan inilah Lani asking for, meminta opinion tentang bukunya. Nah, jadi ungkapan yang dia gunakan adalah what is your opinion of the book? Apa pendapatmu tentang buku itu? Nah, kemudian siapa yang ditanya? Andi. Kemudian mengatakan, jadi 4 orang Nina, Lani, Andi, dan Inggita, bukan 3 orang. Nah, kemudian Andi mengatakan, well, in my opinion, it's wonderful story. Nah, di ekspresi inilah yang disebut dengan giving opinion, memberikan pendapatnya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Andi tadi, well, in my opinion. Nah, kemudian dia menyampaikan pendapatnya. Well, in my opinion, it's wonderful story. Well, menurut pendapat saya, ceritanya itu hebat, ceritanya itu bagus.
Kemudian Andi bertanya lagi tentang pendapat yang sama atau meminta pendapat kepada Inggita. What do you think, Inggita? Nah, maka ungkapan atau ekspresi what do you think ini juga adalah ya ungkapan untuk asking for, meminta opinion, meminta pendapat. Ya. Nah, inilah anak-anakku sekalian yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, contoh ekspresi atau ungkapan untuk asking for and giving opinion. Nah, berikutnya silahkan dibuka di halaman berikutnya, di halaman 18. Di sana dijelaskan beberapa expression that we can use, ya, to ask or to give opinion, untuk meminta pendapat, atau bagaimana kalau kita memberikan pendapat kemudian pendapat kita itu sangat setuju, setengah setuju, atau tidak setuju. Baik, kita mulai dari yang pertama, to ask for an opinion, untuk meminta pendapat. Ya, kalian bisa menggunakan ya ekspresi, salah satu dari ekspresi ini, ya. Mana dia? Ya, yaitu ekspresi what do you think of atau what do you think about. Seperti tadi, what do you think about the book, atau what is your opinion of the book, ya. Kemudian how do you find the book, misalnya kalau yang kita ingin tanyakan pendapat tentangnya itu adalah tentang buku, sebagaimana contoh tadi. How do you feel about the book? Nah, jadi ketika kita ingin bertanya tentang pendapat, kita bisa pilih salah satu ungkapan yang ada di buku ini yang sudah Ustaz kasih tanda merah ini, ya. What do you think of, atau what do you think about, atau what's your opinion of, how do you find, atau how do you feel about. Oke. Nah, kemudian untuk menjawabnya, ya, kita bisa menggunakan salah satu ungkapan yang dijelaskan di bawahnya ini, ya, yang Ustaz beri tanda dengan tanda berwarna ungu ini, ya. Jadi bisa menggunakan salah satu ekspresi ini. Personally, I think that, ya, secara pribadi menurut saya, ya, frankly I think that, ya. Kemudian in my opinion, menurut pendapat saya. If you ask me, kalau engkau menanyakan, kalau engkau bertanya padaku, atau sama maksudnya pendapat saya. If you want my opinion, baru dijelaskan, ya. Contohnya tadi apa? In my opinion the book is wonderful, it's a wonderful story, ya. Atau if you want my opinion, it's wonderful story. Nah, ini. Nah, jika kita sangat setuju dengan pendapat dari teman kita itu, maka kita bisa mengungkapkan, ya, dengan ungkapan berikut ini, ya, yang di bawahnya ini yang Ustaz berikan tanda berwarna kuning, ya. If you agree strongly with an opinion, jadi meresponnya, kalau kalian setuju sekali, misalnya dia bilang wonderful story misalnya, maka kita mengatakan yes, I quite agree. Ya, saya juga setuju. I entirely agree with you, atau I agree with you, atau yes, what's how I feel. Ya, that's how I feel. Yes, that's how I feel, atau yes, exactly. Ya, yes, exactly. I do agree. Ya. Wah, ini kalau dia sangat setuju sekali. Nah, kalau dia setengah-setengah, ya. If you half agree, nah, setengah setuju, setengah tidak, begitu, ya. Maka bisa menggunakan ungkapan berikutnya, ya. Well, yes, but, ya mungkin betul tapi, oke. Kemudian disebutkan apa alasan kalian. Yes, I agree, but, yes in a way, but, possibly, but. Nah, begitu kalau kita setengah setuju. Well, yes, atau yes I agree, but I think it's not a wonderful story, misalnya. Ya, betul menurutmu, tapi menurut saya itu bukan bukan cerita yang bagus. Nah, ini kalau kita setuju sekali, kemudian kalau kita setengah setuju. Nah, kemudian yang terakhir anakku sekalian, kalau kita tidak setuju, ya, if you disagree atau don't agree, ya, kalau kita tidak setuju, maka apa yang kita ungkapkan? Nah, kita bisa memilih, ya, salah satu ungkapan
yang sudah disampaikan di halaman 19 ya. I'm not so sure atau I'm not so really. Ya, do you think so? Ya, kamu pikir begitu? No, I don't think so really. Tidak, ya menurut saya itu tidak demikian. I don't think so. I disagree atau I don't agree. Nah, itu juga tambahannya ya. Bisa dipilih. Nah, anak-anakku sekalian rahmatullah, inilah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ketika ingin meminta pendapat, kemudian ketika menyampaikan pendapat dan merespon pendapat lawan bicara kita. Ya, mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Mudah-mudahan materi ini bisa kita fahami. Kalau belum jelas nanti bisa diulang-ulang videonya Ustadz ini ya. Baik, anak-anakku sekalian, that's all our topic for today, our material for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.